Tujuan dari praktikum esterifikasi ini yaitu untuk mempelajari pengaruh konsentrasi asam sulfat dalam pembuatan etil asetat atau esterifikasi. Reaksi antara suatu asam organik dan alkohol dapat menghasilkan ester. Reaksi berjalan dengan balik atau kesetimbangan dan sangat lambat, yang dikenal sebagai reaksi esterifikasi. Reaksi yang berjalan sebaiknya yaitu peruraian ester menjadi alkohol dan asam karboksilat yang dikenal sebagai reaksi hidrolisa. Sebelum kita memulai praktikum, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Adapun alat dan bahan yang digunakan di praktikum ini adalah asam sulfat pekat, alkohol, kalsium klorida, asam asetat, Na2CO3, Aquades, gelas beker, Erlenmeyer, gelas ukur, labu didih dasar bulat, kondensor, pipet volume, dan corong pisah. Selanjutnya, kita akan langsung ke percobaan. Pertama, kita masukkan 20 ml etanol dan 30 ml asam asetat. Tambahkan 5 ml asam sulfat. Pekat secara hati-hati. Jangan langsung kita tuangkan. Digoyangkan dan didinginkan juga dengan air di dalam air. Labu kemudian disambungkan dengan kondenser reflux. Terbalik, kemudian panaskan. Campuran dengan water bag selama kurang lebih 70 menit dengan suhu yang tidak melebihi 80 derajat. Sembari menunggu proses reflux, siapkan larutan Na2CO3 20% sebanyak 200 ml dengan menimbang Na2CO3 sebanyak 40 gram dan melarutkannya dengan Aquades sampai volumenya kurang lebih 200 ml. Setelah proses reflux telah selesai, campuran reaksi didestilasi sampai dapat destilat sebanyak 2/3 volume. Kemudian jaga suhunya agar tidak lebih dari 76 derajat. Setelah kita mendapat destilat sebanyak 2/3 volume, masukkan destilat ke dalam corong pisah dan cuci dengan larutan Na2CO3 yang telah kita buat tadi. Kemudian kocok dan keluarkan gas yang didapatkan. Kemudian akan terbentuk dua fasa. Ambil fasa yang di bawah, yakni larutan etil asetat.
Nah, kemudian cek terlebih dahulu pH larutan etil asetat pada kertas lakmus. Jika masih asam, lakukan pencucian dengan larutan Na2CO3 kembali supaya hilang esternya. Selanjutnya, hilangkan air dengan cuci larutan etil asetat dengan kalsium klorida anhidrat dan pisahkan filternya hingga didapatkan hasil yang seperti ini. Hasil dari percobaan praktikum ini didapat 14 mili etil asetat dengan massa 12,85 gram. Kesimpulan dari percobaan ini adalah, pada percobaan ini, asam asetat yang digunakan adalah asam asetat glasial, karena asam asetat glasial merupakan asam asetat yang cukup murni, di mana merujuk pada asam asetat yang bebas air atau anhidrat. Penambahan katalisator asam sulfat bertujuan untuk mempercepat jalannya reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser kesetimbangan. Batu didih yang ditambahkan berfungsi untuk meratakan panas menjadi homogen pada seluruh bagian larutan, serta menghindari titik lewat didih untuk menghindari adanya ledakan. Nah, pada proses reflux dilakukan untuk membuat larutan menjadi homogen, dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius agar reaksi optimal. Selain itu juga berfungsi untuk memutuskan ikatan rangkap karbonil dengan oksigen sehingga memudahkan gugus OH menyerang karbon karbonil. Nah, pada proses destilasi dilakukan untuk memisahkan etil asetat dengan air, sisa asam, dan sisa etanol sehingga didapat etil asetat yang murni. Proses ini berjalan dengan prinsip perbedaan titik didih destilat. Destilat dengan titik didih rendah akan keluar terlebih dahulu. Destilat yang dihasilkan kemudian dimurnikan dengan menambahkan natrium karbonat 5% untuk mengekstrasi asam-asam sisa, menghasilkan garam natrium yang larut dalam air. Setelah itu ditambahkan larutan CaCl2 jenuh agar ion Ca dapat menarik ion-ion karbonat. Destilat yang telah murni kemudian dimasukkan ke dalam corong pemisah untuk dipisahkan antara etil asetat dengan senyawa lain berdasarkan perbedaan densitas. Setelah itu ditambahkan MgSO4 kristal untuk mengikat air yang masih terkandung, sehingga didapat menghasilkan etil asetat yang murni. Pada percobaan nilai kemurnian ester yang didapat pada percobaan ini sebesar 101,840354%, yang berarti masih terdapat zat pengotor dalam ester tersebut.